Selamat malam saudaraku. Saya menjumpai Anda melalui siaran ini tanggal 7 bulan Juni tahun 2023. Tanggal 7 bulan Juni tahun 2023. Saya menjumpai Anda di malam hari ini. Sudah lama belum bertemu lewat Zoom, baru saya datang lagi kepada Anda di malam ini jam 1:23. Salam sadar bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan siaran ini. Waktu beberapa lalu siaran tentang benih dan tanah, dan ini udah bergeser. Benih dan tanah udah saya maju sedikit kepada pertumbuhan akan iman. Kalau pertumbuhan akan iman, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu esa. Kalau yang percaya kepada Tuhan yang esa, Tuhan itu ada namanya, ialah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan itu dari mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bumi belum berbentuk. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 ia berhenti. Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia dan sempurna. Kejadian pasal 1 ayat 26. Manusia diciptakan satu gambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah sendiri. Saudaraku, manusia hidup dan beranak cucu sampai di zaman Nuh. Karena kejahatan manusia, maka Tuhan menghukum dunia ini dengan mendatangkan air bah, musnah manusia dan isi dunia ini. Tapi yang hidup di dalam bahtera hanya Nuh dengan anak-anaknya, berjumlah 7 orang, beserta dengan ternak yang ada di udara, yang ada di darat. Itulah sebabnya dari Nuh sampai dengan Abraham di Sodom dan Gomora itu terjadi api belerang yang turun dari langit, dan istri Lot menjadi tiang garam. Jadi cerita singkat, ringkas dari bagian-bagian dari Alkitab, zaman ke zaman. Saudaraku, kalau setelah zaman Nuh, maka tibalah Tuhan mengasihi dunia ini dengan memilih Abraham sebagai bapa orang yang percaya. Abraham adalah bapa orang yang beriman. Maka Abrahamlah memiliki keturunan, yaitu Ishak. Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub melahirkan Israel. Dan tahun 0 Israel itu dari keturunan Daud melahirkan Yesus Tuhan namanya, yang turun dari surga, benih dari ilahi, turun masuk ke dalam rahim Maria dan melahirkan seorang anak namanya Yesus Tuhan. Saudaraku, sehingga dari zaman Yesus Tuhan sampai dengan hari ini, tahun 2023, maka umur dari zaman Masehi sudah mencapai 2023 tahun. Itulah sebabnya saudaraku, ringkasan cerita,
buat Anda dengan saya selalu mengingat-ingat karya Tuhan yang nyata bagi manusia di muka bumi. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Seluruh manusia yang ada di kolong langit ini akan mengaku dengan lidah, semua akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 yang disebut iman berasal dari Bapak Abraham turun sampai ke zaman ini. Iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Allah, firman Kristus. Saudaraku, janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham harus tinggalkan kampung dan halamannya dari Ur Kasdim. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai seterusnya. Itu Tuhan Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham harus tinggalkan Ur Kasdim, pergi ke suatu negeri yang ia tidak kenal. Di sana dia akan beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu janji yang pertama kali. Abraham taat kepada janji Tuhan. Abraham taat kepada janji Tuhan sehingga Abraham disebut bapa segala orang percaya. Sehingga Abraham memiliki iman karena pada umur yang ke-90 Abraham memiliki seorang anak namanya Ishak. Abraham tidak melihat, namun ia percaya janji Tuhan digenapi sehingga Sarah memiliki seorang anak yang namanya Ishak. Itulah sebabnya saudaraku, yang disebut iman artinya segala sesuatu yang manusia tidak lihat, namun kita percaya bahwa itu akan ada buktinya. Iman adalah segala sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, namun ada buktinya dan kita percaya. Itu adalah dasar daripada iman sebagai orang pengikut jalan Tuhan. Dasar dari iman sebagai orang pengikut jalan Tuhan itu adalah iman. Saudaraku, pertama Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Jauhilah orang-orang dan jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Jadi banyak cerita, banyak karangan di sini menurut surat Paulus bahwa kita harus jauhkan diri daripada tahayul atau dongeng nenek-nenek yang menceritakan tentang zaman-zaman dulu. Cerita atau riwayat yang pasti hanya adalah firman Allah, firman yang lahir daripada Kristus. Karena firman itu adalah Kristus itu sendiri. Pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai ke-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudaraku, tadi saya sudah sampaikan bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Sebelum bumi berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melingkupi seluruh permukaan air. Saudaraku, keterangan yang berikut. Tadi saya ralat yang ke bagian yang pertama, Timotius pasal pertama. Ini kedua Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kedua Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Nanti saya bacakan buat saudara.
Kedua Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang melakukan kebenaran. Saudaraku, segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada nabi-nabi, kepada para rasul, tujuannya untuk mengajar, tujuannya untuk mendidik orang lain, tujuannya untuk mengatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Saudaraku, supaya kelakuan manusia sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Tuhan di dalam segala firman, itu bermanfaat untuk kita menentukan masa depan kita, yaitu harus kita koreksi diri, baik kita maupun keluarga kita, untuk mengajar, untuk mendidik orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan di dalam kebenaran. Itulah sebabnya, saudaraku, apabila firman Tuhan Anda membacanya, maka Anda berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudaraku, saya tunjukkan kepada Anda misalnya seperti gambar. Tuhan Allah itu satu gambar dengan ciptaannya. Misalnya saya adalah Lukas, jenis kelamin laki-laki, dan saya diciptakan oleh Tuhan Allah. Karena dari Adam adalah manusia pertama, adalah dibuat dari debu dan tanah, dibentuk dari debu dan tanah. Tapi Adam yang kedua adalah dari sorga, itu Allah itu sendiri, masuk melalui rahim Maria, dan lahirlah Yesus Tuhan sebagai firman. Saudaraku, supaya tidak keliru, Anda dengan saya mengambil keputusan memiliki firman yang hidup. Firman ini tulisan, tapi dia hidup dan tajam seperti pedang bermata dua manapun juga. Saudaraku, itulah sebabnya Anda dengan saya harus taat. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka tahun 1945, dan dasar hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini orang Kristen bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya ulangi. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, bagian yang pertama di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang Engkau utus ke dalam dunia ini.
Yang ketiga ya Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, "Tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa." Yang berikut Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita satu. Yang berikut Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa Allah hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Tetapi setan-setan juga percaya hal demikian. Yang berikut Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Kita tahu bahwa tidak ada berhala, tidak ada juga ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang berikut Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu dan olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Saudaraku, bagian ini sudah lama sekali, sudah beberapa bulan saya tidak membacakan buat Anda. Kali ini saya membacakan lagi buat Anda bahwa kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada wilayah, ada masyarakat, ada pemerintah yang mewakili kita semua untuk memimpin satu bangsa yang namanya Indonesia. Ada aturan-aturannya, ada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dari negara kita. Itu bagian untuk menghukum badan bagi orang yang tidak taat kepada hukum. Sementara hukum yang diturunkan oleh Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya terdapat di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-1 sampai 17. Sama bahwa tidak boleh menyembah Allah lain di hadapan Tuhan. Yang berikut, tidak boleh menyebut Allah dengan sembarangan. Tidak boleh menyembah patung. Ingatlah akan hari Sabat dan kuduskan, sebab 6 hari lamanya manusia telah bekerja, dan pada hari yang ke-7 manusia harus berhenti dan menguduskan ke-6 hari lamanya. Yang berikut, hormatilah ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau diperanakan, supaya umurmu lanjut dan engkau diberkati di negeri tersebut. Yang berikut, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan ingin harta benda orang lain. Itulah saudaraku ke-10 hukum yang diterapkan oleh Musa kepada seluruh bangsa Israel. Nah, kalau hukum setiap hari yang harus dipanggil nama Tuhan adalah Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pagi, siang dan malam itu sebagai tanda ucapan terhadap manusia yang diciptakan kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, adalah Yesus itu sendiri. Saudaraku, bayangkan saja gambar dari manusia. Di bagian kepala itu
adalah bahagian roh. Di bagian leher sampai ke bawah itu adalah bagian jiwa. Sedangkan bagian ketiga adalah bagian perut ke bawah adalah tubuh. Secara kasarnya Anda membagi tiga seperti itu, saudaraku. Sehingga di mana napas Anda putus, maka Anda sudah jadi mayat. Mana napas Anda sudah putus, maka jiwa Anda tidak berfungsi lagi. Di mana napas Anda sudah putus, maka tubuh Anda akan meleleh dan masuk ke dalam tanah. Itu sebabnya tiga bagian ini penting untuk dipelajari. Tubuh, roh, dan jiwa. Pada saat orang meninggal, maka rohnya diambil kembali sama Yang Kuasa. Pada saat orang meninggal, jiwanya itu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sedangkan pada saat orang meninggal, maka jasadnya, tubuhnya masuk ke dalam tanah. Tiga bagian, saudaraku. Tiga bagian itu tidak bisa dipisahkan. Dia menyatu di dalam satu pribadi. Saudaraku, pertama Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saya bacakan ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang bersaksi. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Ada juga tiga yang bersaksi di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Saudaraku, roh, air, dan darah. Kalau saudara, air adalah air baptisan. Saudara bayangkan roh adalah roh Allah. Roh Allah adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan saudaraku, air adalah air baptisan, roh adalah roh Allah. Yang ketiga yang bersaksi di bumi adalah air, roh, dan darah. Kalau darah adalah darah Yesus sendiri, air adalah air baptisan, dan roh adalah roh Allah itu sendiri. Saudaraku, itulah sebabnya paham manusia berbeda-beda tentang Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26. Satu gambar persis dengan manusia. Jadi Anda dengan saya dituntut supaya pada saat Kristus hidup, seperti apa dia hidup, maka kita sebagai pengikutnya harus hidup sama seperti Kristus hidup pada waktu tahun 0 sampai dengan tahun 33. Tahun 0 sampai tahun 33 Yesus lahir. Itu cara hidup Yesus harus kita tiru, harus kita turuti. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Itulah sebabnya saudaraku,
Anda dengan saya dituntut hidup harus taat akan Tuhan. Sekalipun ada gangguan, iblis selalu menggoda, iblis selalu meraung-raung seperti singa. Anda dan saya harus berdoa supaya kita terhindar dari jeratan-jeratan iblis. Iblis itu ada di mana-mana. Iblis berkuasa, saudaraku. Pada saat Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 ke-17. Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, semua pohon yang di dalam taman ini, buahnya kamu boleh makan dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, maka kamu pasti mati. Itu kontrak kerja. Tuhan menciptakan langit dan bumi, disediakan untuk manusia. Dijanjikan Tuhan kepada manusia, seluruh pohon yang ada di taman ini, kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, maka pasti kamu mati. Karena, saudaraku, ular sebagai bagian daripada kehidupan. Pada saat ular mendatangi Hawa, mengatakan bahwa kamu boleh makan buah pengetahuan baik dan yang jahat di taman ini. Pasti kamu sama seperti Allah. Pasti kamu akan berkuasa seperti Allah. Nah, caranya yang disebut iblis, yang namanya adalah ular. Ular itu menyerupai, gelarnya yaitu iblis. Saudaraku, maaf saudaraku, ular itu menyerupai iblis yang selalu ingin buat kacau, sehingga dia manfaatkan waktu untuk memberitahu kepada Hawa, buah yang baik di taman itu boleh kamu makan. Nanti pada saat kamu makan, kamu akan sama seperti Allah, dan kamu bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi, saudaraku, itulah sebabnya ada 3 bagian. Bagian manusia, dia nurut perintah atau tidak. Bagian Tuhan, dia yang berkuasa, dia memberi tugas. Sedangkan bagian ular sebagai bahan penguji. Tergantung Anda dan saya bisa tahan uji atau tidak. Di zaman mana saja, zaman modern sekalipun, Anda dengan saya pasti harus ada yang namanya ujian. Ujian itu sudah dibuat melalui cara-cara yang tidak benar, adalah iblis atau ular namanya. Dari waktu dunia dijadikan sudah ada janji sampai hari ini. Apabila kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, pasti kamu mati. Apabila Anda dan saya melanggar hukum-hukum Tuhan, maka pasti mati. Mati badan, mati jiwa, mati roh. Itulah sebabnya tubuh, roh, dan jiwa satu kesatuan dari satu pribadi. Allah itu sendiri berkuasa dan bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kuasanya melalui firman, Ia menciptakan langit dan bumi. Tahun 0, firman itu menjelma menjadi manusia, turun ke dalam rahim Maria, lahir Yesus Kristus namanya.
supaya jadi perantara antara manusia dengan Allah itu sendiri, memberitahu hukum-hukum. Tetapi oleh manusia, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi menangkapnya dan menghukum mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dengan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Harus kita terima perintah-perintah Tuhan. Yang menjadi larangan tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita lakukan. Tapi yang menjadi kewajiban adalah kita harus lakukan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal dan budi. Saudaraku, semua tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk digunakan, untuk mendidik, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Sempurna, saudaraku. Yang tidak sempurna adalah manusia itu sendiri. Bagaimana caranya kita berusaha supaya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi masa depan kita. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia datang sebagai Raja untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia tidak datang sebagai anak domba lagi. Dia tidak akan datang kembali untuk sebagai penolong, sebagai penghibur, tapi Dia datang sebagai Raja untuk memutuskan perkara. Putuskan perkara sesuai dengan perbuatan setiap orang yang melanggar aturan-aturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, Anda dengan saya harus sadar hukum. Hukum itu kita harus hidup tertib, taat kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, sehingga apa yang dijanjikan menjadi bagian kita. Terima kasih, saudaraku. Masih banyak lagi yang saya pesan buat Anda, tetapi melalui siaran singkat ini, tadinya saya mulai dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Itulah iman. Saudaraku, kalau seseorang mengatakan bahwa ia adalah orang beriman, maka dia harus sabar, tekun dan taat sampai nanti ia memperoleh hasilnya. Itulah iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah melihat. Ya, saudaraku, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Itu adalah dasar dari iman. Saudaraku, saudara yang taat akan Tuhan, di dalam hidup hari-hari, Anda dengan saya dituntut ketaatan. Apa yang kita lakukan harus berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia. Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya adalah Allah. Itu adalah Esa. Ada namanya adalah Yesus Kristus.
Karena dia turun ke bumi langsung melalui rahim Maria, ia dilahirkan untuk menyampaikan berita, kabar gembira bahwa dosa Anda dan saya telah diampuni. Bahwa dosa Anda dengan saya telah diampuni. Asalkan syaratnya adalah kita harus taat kepada Tuhan. Sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ke-17. Bagian yang terlarang kita tidak boleh menjamahnya. Ayat yang ke-16, segala pohon yang ada di tengah-tengah taman ini yang baik, kamu tidak boleh makan buahnya. Pada saat kamu makan, maka pasti kamu akan mati. Itu jadi larangan. Anda dengan saya dilarang keras bagian-bagian yang tidak boleh kita melakukan di dalam hidup ini, sehingga kita bermanfaat buat diri kita, keluarga, dan banyak orang. Terima kasih saudaraku, hari ini tanggal 6 bulan 6 tahun 2023. Sudah beralih menjadi hari ini tanggal 7 bulan 6 tahun 2023. Saya menjumpai Anda melalui siaran Zoom ini. Berbahagia Anda yang mendengar dan melakukan di dalam hidup Anda, karena siaran Zoom ini adalah siaran udara. Bagi Anda yang mendapatkan bagian rezeki, keberuntungan, Anda akan membuka HP Anda, laptop Anda, dan Anda akan melihat keterangan-keterangan ini. Karena Tuhan kita adalah Esa. Tuhan itu tidak banyak saudaraku. Tuhan itu satu pribadi, namanya Yesus. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa. Allah Bapa di sorga adalah Allah yang di dalam roh. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Barang siapa menyembah Allah, barang siapa menyembah Tuhan, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu roh, dan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak bisa dapat dilihat dengan mata, tidak bisa diraba. Roh itu tidak bisa diraba saudaraku. Kalau daging manusia ini bisa dapat diraba, karena jasad pada saat orang mati, jasadnya akan masuk ke dalam tanah. Jiwa itu saudaraku terdiri dari kemauan, kehendak, kepandaian, kecerdasan. Dengan kecerdasan Allah, langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan. Dengan kepandaian Allah, langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan. Saudara, pada saat Anda udah jadi jasad, maka kecerdasan Anda sudah stop. Tidak akan ada kecerdasan lagi. Kepintaran Anda tidak akan ada lagi. Kemampuan Anda tidak akan ada lagi, karena kecerdasan ada pada saat Anda hidup. Itulah sebabnya tubuh, roh, dan jiwa hidup di dalam satu bagian, yaitu di dalam tubuh. Di dalam satu pribadi. Tubuh, roh, dan jiwa itu satu. Jadi Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak ada 3, tidak ada 100, tidak ada 1000. Tuhan itu satu, yaitu Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Namanya Yesus Tuhan. Anda jangan keliru, karena kalau Anda keliru, Anda salah berdoa dan Anda akan kesasar di jalan. Saya ulangi saudaraku, Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, apakah Anda pendeta, Anda siapapun namanya, sekolah sudah tinggi sampai S-nya udah susun sampai S-nya udah berapa banyak S, mohon Anda paham ini baik-baik. Tuhan kita satu. Tuhan kita tidak ada 3, tidak ada banyak. Tubuh itu satu, dari kepala sampai di kaki itu satu. Tubuh, roh, dan jiwa. Pada saat napas Anda putus, roh Anda diambil kembali. Karena roh itu adalah angin dan tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba.
Jiwa Anda adalah kecerdasan, kepandaian, hikmat, akal budi, pengetahuan. Dan tubuh adalah jasad yang terdiri dari nasi, daging, sayur-sayuran, air. Itu adalah tubuh. Dan pada saat manusia mati, tubuh itu masuk kembali ke dalam tanah. Jadi saudara pelajari baik-baik dari Kejadian sampai di Wahyu. Semuanya komplit, tidak kurang satu apapun. Karena satu titik, satu iota pun dari firman Tuhan tidak akan hilang sebelum langit dan bumi ini lenyap. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, maka satu titik dari firman Allah yang diciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya tidak akan hilang. Terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan Anda yang berbahagia, yang mendengarkan, yang memperhatikan pesan-pesan ini, Anda menggunakan di dalam hidup Anda sebagai pengikut jalan Tuhan. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhannya satu, tidak banyak. Jadi Anda jangan keliru, jangan ditipu-tipu orang. Tuhan pencipta langit bumi itu satu saja, datangnya satu kali dan tidak berkali-kali. Karena Tuhannya satu, hidup satu, datangnya satu kali, sudah. Jadi jangan keliru, jangan ditipu orang. Nanti bilang Tuhannya ada di gunung sana, Tuhan ada di sungai sana, Anda ke sana. Tuhan itu satu dan Tuhan itu tinggal di sorga, tidak ada di mana-mana, tidak ada di gua, tidak ada di pohon, tidak di batu-batu besar. Tuhan kita tinggal di surga. Ya, orang timur, saudaraku, yang Anda yang menangkap siaran ini, jangan Anda keliru, jangan Anda sesat pikiran. Anda harus dengan baik-baik cermat dan tangkas dan berdoa pada saat Anda membuka siaran ini, sehingga Anda tidak tergoda. Pada saat Anda tergoda, maka Anda akan mati. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Di tengah-tengah taman ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya kamu tidak boleh makan, sedangkan pohon-pohon lain kamu boleh makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Pada saat kamu makan, pasti kamu mati. Ya, tidak ada tawar-menawar seperti kita dengan mama kita tawar-menawar, atau kita dengan tante kita atau om kita tawar-menawar. Tuhan itu tidak tawar. Kalau salah ya mati. Ya, itulah pesan-pesan saudaraku. Anda boleh cari makanan di dunia mana saja, di daerah mana saja di muka bumi ini, tapi Anda pegang baik-baik. Perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Anda dan saya menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih, salam sehat dan salam sadar.
Shalom saudara. Shalom, selamat malam. Saya Lukas Temono sedang menjumpai Anda di malam hari ini, tanggal 14 bulan Mei tahun 2023. Salam sehat buat Anda. Saya memberikan salam sadar buat Anda karena tahun 2023 adalah tahun persiapan untuk masuk dalam satu repelita lagi, yaitu tahun 2024 sampai 2029, yaitu kita akan masuk dalam pemilihan umum. Nah, di situ saudaraku, Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, partai di Indonesia ini sangat banyak, dan Anda jangan salah memilih partai sehingga Anda akan berisiko. Pertama kali, Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, apabila Anda salah memilih partai, maka risikonya angka 666 menanti Anda di pintu gerbang Anda sendiri. Karena kalau melawan kebenaran, maka Anda akan berada di dalam kegelapan. Sebab di dalam gelap berlawanan dengan terang. Apabila ada terang, maka gelap itu akan hilang. Nah, saudara tinggal pilih. Kalau saudara masuk di dalam suatu organisasi partai dan partai itu berisiko yang menentang kebenaran, maka Anda ada di posisi 666. Itulah saudaraku, sekedar informasi buat Anda, tidak menakut-nakutin Anda memilih partai atau memilih berdemokrasi, karena demokrasi kita adalah demokrasi, sebenarnya demokrasi yang terpimpin, tetapi Anda sendiri bisa menilai apakah kebablasan atau tidak, karena kita pada saat memilih, kita bebas dan aktif dalam rahasia kita menentukan